Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dua tahanan Rutan Makassar dapat remisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Hari ini kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk peringatan ke-75 Republik Indonesia, baru saja kita menyaksikan penurunan bendera dari Istana Negara Jakarta. Dan bagaimana pula peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia di Sulawesi Selatan? Dalam berita utama kami kali ini, Anda dapat menyaksikan beragam rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di Sulawesi Selatan. Bersama saya Ingrid Herman, inilah informasi selengkapnya. Saudara, upacara bendera Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, dan Kabupaten Goa digelar secara sederhana dengan mematuhi protokol kesehatan. Upacara peringatan HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan digelar pagi tadi. Upacara kenaikan bendera dipusatkan di halaman rumah jabatan gubernur di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, dengan Inspektur Upacara Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Haji Nurdin Abdullah. Kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kali ini digelar sangat sederhana dengan menerapkan standar protokol kesehatan dan peserta yang sangat terbatas. Peserta dari unsur PNS hanya diwakili beberapa orang, termasuk peserta dari unsur TNI Polri. Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutannya berharap agenda yang digelar serba terbatas di tengah suasana pandemi COVID-19 ini seyogyanya tidak mengurangi semangat kejuangan segenap elemen masyarakat untuk mengenang dan meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa, khususnya generasi saat ini, untuk mengisi kemerdekaan mewujudkan Indonesia maju. Hasdar TVRI Sulsel melaporkan. Upacara peringatan HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkup pemerintah Kota Makassar digelar pagi tadi di halaman kantor Wali Kota Makassar. Upacara kenaikan bendera yang dipusatkan di Balai Kota Makassar ini juga diikuti peserta dari jajaran di tingkat pemerintah kecamatan yang digelar secara virtual di masing-masing wilayah. Pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan lingkup pemerintah Kota Makassar ini, penjabat Wali Kota Makassar Profesor Rudi Jamaludin bertindak selaku Inspektur Upacara. Kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi di lingkup pemerintah Kota Makassar kali ini digelar sederhana dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan dan peserta yang sangat terbatas. Peserta dari unsur PNS hanya diwakili beberapa orang, termasuk peserta upacara dari unsur TNI dan peserta utusan Polri. Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Selatan yang dibacakan penjabat Wali Kota Makassar, mengharapkan agenda peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar serba terbatas di tengah suasana pandemi COVID-19 ini seyogyanya tidak mengurangi semangat kejuangan segenap elemen masyarakat untuk mengenang dan meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Khususnya generasi saat ini yang memegang tongkat estafet kejuangan untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan di berbagai bidang dalam mewujudkan Indonesia maju. Tim Liputan TVRI Sulsel mewartakan. Upacara pengibaran duplikat bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Goa berbeda dari tahun sebelumnya. Karena saat ini Kabupaten Goa sedang dilanda pandemi COVID-19. Bupati Goa Adnan Purita Ihsan yang bertindak selaku Inspektur Upacara mengatakan peringatan tersebut dilakukan sebagai wujud kecintaan terhadap Indonesia dan momentum mengenang perjuangan para pahlawan yang telah berjuang dalam memerdekakan Indonesia.
Selain itu, peringatan proklamasi tahun ini diselimuti rasa haru karena saat ini masyarakat ibarat berperang dengan musuh yang tidak nyata, yaitu virus corona, sehingga pemerintah dan masyarakat harus saling bahu-membahu berupaya untuk meminimalkan potensi penularan COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Adnan Purita Ihsan pun mengajak masyarakat untuk menjadikan perayaan ini sebagai motivasi bersatu menyatukan potensi kekuatan untuk menjaga dan tetap mendorong agar bisa bertahan termasuk menjaga geliat perekonomian untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Momentum ini memberikan pembelajaran berharga pentingnya tetap menjaga semangat kesatuan sebagaimana yang telah diwariskan para pahlawan. Setiap kita peringati 17 Agustus ini merupakan momentum untuk kita mengenang perjuangan para pendahulu kita yang betul-betul telah mengorbankan jiwa dan raga untuk bisa kita nikmati kedamaian pada hari ini dan juga kemerdekaan Republik Indonesia. Diharapkan di momentum perayaan kemerdekaan tersebut, masyarakat dan pemerintah saling memberi dukungan dan tanggap dengan dampak diakibatkan COVID-19 agar tidak menjadi bagian dari semakin masifnya penularan virus COVID-19. Hamid Rina Ardin melaporkan. Sebanyak 292 tahanan rutan kelas 1 Makassar mendapatkan remisi umum 1 pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia. Pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun, Kepala Rutan Kelas 1 Makassar menyerahkan langsung remisi umum 1 secara simbolis kepada 292 tahanan Rutan Kelas 1 Makassar dari 292 tahanan yang mendapat remisi. Sebanyak 69 orang tahanan mendapatkan remisi 3 bulan, 122 orang mendapatkan remisi 2 bulan, dan remisi 1 bulan ada 111 orang tahanan. Selanjutnya, ratusan tahanan yang mendapatkan remisi 1 hingga 3 bulan ini masih melanjutkan sisa hukuman pidananya masing-masing sesuai tuntutan dari Pengadilan Negeri Makassar. Bahwa kapasitas Rutan Kelas 1 Makassar adalah 1.000 dan hari ini dihuni oleh 1.629 orang dan yang mendapatkan remisi sebanyak 292 dan kesemuanya ini adalah remisi umum 1, yaitu remisi yang diberikan pada peringatan Hari Kemerdekaan dan setelah mendapat remisi masih ada sisa pidana yang harus dijalani. Pemberian remisi dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada tahanan yang berhak dan berperilaku baik selama menjalani hukuman pidana di dalam rutan dan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Mustamin Mustari, TVRI, Sulawesi Selatan melaporkan. Saudara, berbagai aksi dari masyarakat Sulawesi Selatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia kami sajikan dalam segmen Pernak-Pernik Kemerdekaan. Meski masih dalam masa pandemi COVID-19, tidak menyurutkan semangat anak-anak sekolah dasar dalam merayakan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak di pelosok Kampung Bung, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatekne, Pangkep, penuh semangat mengikuti upacara bendera yang digelar di atas puncak Gunung Patiroang, Kampung Bung, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatekne, Kabupaten Pangkep. Anak-anak yang mengibarkan bendera di atas puncak gunung ini harus melewati medan yang menanjak dan hutan dengan didampingi orang tua dan guru. Tujuan digelarnya upacara bendera di puncak gunung untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada anak-anak SD sejak dini agar mereka dapat memahami makna Hari Kemerdekaan. Ya, karena ini anak-anak kasihan di pegunungan. Ya, karena kita ini kan sekarang tidak sekolah, diliburkan anak-anak, makanya kita dianukan itu karena supaya itu anak-anak tidak baku semua di sekolah, tidak berkumpul. Ya, makanya kita adakan di atas gunung karena memang kita di atas gunung, daerah terpencil namanya. Ya, saya ini dari SD 60 Bung. Ya, SD 60 Bung, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatekne.
Walaupun kali ini upacara bendera berjalan dengan serba sederhana, tapi anak-anak SD ini senang dapat menyelenggarakan Hari Kemerdekaan tahun 2020 di atas puncak gunung. Dari Kabupaten Pangkep, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Sejumlah nelayan. Baik pemirsa, dan berikutnya adalah pengibaran. Sejumlah nelayan bersama organisasi masyarakat dari berbagai elemen di Kabupaten Maros menggelar upacara bendera di atas air. Ratusan nelayan dan ormas ini melaksanakan upacara bendera di atas air di area pesisir Pantai Kuri Maros pada Minggu pagi. Uniknya, pada pelaksanaan upacara tersebut juga dirangkaikan dengan pembentangan sang saka merah putih raksasa dengan panjang 120 meter dan lebar 5 meter. Sementara itu, para nelayan dan warga setempat sangat antusias mengikuti pembentangan bendera raksasa di pesisir kampung mereka. Kami tadi mengikuti kegiatan upacara bendera raksasa yang dilakukan oleh salah satu ormas di Kabupaten Maros. Ini baru pertama kali dilakukan di kampungnya, Pak? Benar sekali, pertama kali dilakukan di kampung kami di Pantai Kuri Cadi. Bagaimana kesan-kesannya sendiri, Pak? Perasaannya, Pak, mengikuti tadi pengibaran sang saka merah putih raksasa, Pak? Kami sangat merasa bangga, merasa senang, merasa termotivasi kembali untuk menjiwai kemerdekaan ini. Jadi kami dari Sapma Pemuda Pancasila bersama keluarga besar Pemuda Pancasila kemudian mengajak kepada masyarakat di Kecamatan Maros, khususnya di Dusun Kuricat di Desa Nusumbelia, itu mengajak mengibarkan bendera raksasa sepanjang 120 meter. Ini merupakan filosofi hasil dari jumlah 120 itu merupakan jumlah dari 17, kemudian 8, kemudian 2020, kemudian 75. Itu filosofinya. Setelah dilakukan pelaksanaan upacara dan pembentangan bendera raksasa di atas air, para ormas dari berbagai elemen serta nelayan pun melakukan aksi sosial dengan membersihkan pesisir pantai dari sampah plastik. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan secara virtual. Namun bagi sejumlah remaja Purna Paskibraka Indonesia bersama kru radio SBB Bone dan Forum Merah Putih tetap mengibarkan bendera di Laut Campelagi yang berada di Desa Malari, Kecamatan Awang Pone. Menurut koordinator kegiatan Asri bahwa apa yang dilakukan bersama teman-temannya adalah selain menutupi kekecewaan atas tertundanya pelaksanaan pengibaran bendera yang biasanya dilakukan oleh Paskibra, juga yang paling penting adalah bagaimana generasi saat ini bisa memaknai arti suatu kemerdekaan. Setiap peserta dan pasukan Paskibra harus menggunakan perahu rakit buatan warga desa untuk bisa menuju tempat dilakukan pengibaran bendera, di mana hanya bisa ada jika air laut surut, maka muncullah daratan pasir yang jika kering berwarna putih bersih. Terlaksananya pengibaran bendera di tepi Laut Campalagi tentunya memberikan nuansa cinta tanah air bagi masyarakat yang hendak menikmati pemandangan alam laut lepas yang indah saat air laut surut. Safri Asis, TVRI Sulsel melaporkan. Berbagai bentuk aksi yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020, salah satunya yaitu pengibaran bendera di bawah air. Kegiatan pengibaran bendera ini diawali dengan upacara dan penyerahan 8 bendera kepada para penyelam. Dalam pengibaran 8 bendera merah putih ini dilaksanakan pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut, yakni di kawasan transplantasi terumbu karang Garuda di Lautku di Pulau Kodungareng Keke. Penyelaman yang dilakukan oleh 12 orang penyelam ini terdiri dari Universitas Hasanuddin, Lantamal 6 Kota Makassar, dan Pelindo, serta komunitas Gusung Tallasa. Ketua Panitia Dr. Aryadi Arsal menjelaskan kegiatan pengibaran 8 bendera merah putih di bawah air ini merupakan salah satu wujud cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dengan adanya kegiatan pengibaran bendera di bawah air ini juga menjadi suatu upaya bersama dalam menjaga ekosistem laut khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, 8 bendera yang dikibarkan ini merupakan simbol dari bulan kemerdekaan yakni bulan Agustus.
Kenapa di atas Garuda di lautku? Karena ini adalah ikon Garuda di tengah laut dan terbesar di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini wujud bahwa kita ingin menyelamatkan keselamatan terumbu karang, khususnya keselamatan kehidupan di lautan. Ajakan ini mudah-mudahan menjadi momen kebersamaan kita di dalam merayakan kemerdekaan ini, insya Allah. Oleh karena itu diharapkan kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda rutin sehingga menumbuhkan jiwa nasionalisme dan meningkatkan kepedulian terhadap ekosistem laut. Walaupun di tengah tugas dalam masa pandemi ini, tim medis COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare tetap semangat menyambut hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia dengan menggelar penghormatan serentak di ruang isolasi RSUD Andi Makassau, Kota Parepare. Tim medis COVID-19 Rumah Sakit Umum Andi Makassau Kota Parepare merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun dengan berpakaian seragam hazmat. Bergelar penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih di ruang isolasi berzona hijau. Penghormatan itu dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare, Sri Umi, yang diikuti beberapa tim medis COVID-19 lainnya. Pelaksanaan penghormatan itu dilakukan secara serentak sesuai dengan arahan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, Ibu Sri Umi Wahyuni, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Andi Makassau Parepare, mengemukakan aksi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Usai melakukan penghormatan kepada Sang Merah Putih, petugas tim COVID-19 menyambangi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan membagikan sebuah bendera merah putih sebagai bentuk kebahagiaan dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun meski berada di ruang isolasi. Kami laksanakan penghormatan serentak dan kegiatan yang kami lakukan adalah memberikan bendera merah putih kepada pasien agar mereka juga merasakan semangat dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, meskipun mereka dalam keadaan terkonfirmasi positif COVID-19, meskipun mereka di dalam ruang isolasi. Hingga saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare merawat sedikitnya 9 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari Kota Parepare, Amiruddin, TVRI Sulsel melaporkan. Informasi selanjutnya kami sajikan dalam segmen Sulsel Membangun. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19, peringatan ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tetap digelar oleh Yayasan Islamic Center Al-Markaz. Hari ini memperingati HUT kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia dalam suasana yang diliputi keprihatinan berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang sedang melanda tanah air termasuk kota kita Makassar. Suasana keprihatinan yang kita alami itu memaksa kita untuk memperingati hari yang terpenting ini dalam suasana sederhana, tanpa huru-hara dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Hendaknya kita semua menyadari bahwa kemerdekaan RI yang kita peringati hari ini adalah buah dari perjuangan panjang dan pengorbanan para pejuang dan pahlawan bangsa kita. Mereka rela mengorbankan jiwa raganya demi membebaskan bangsa kita dari penjajahan bangsa asing. Dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan yakni kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini dikemukakan Ketua Yayasan Islamic Center Profesor Basri Hasanuddin pada upacara peringatan HUT ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak dapat disangkal bahwa tokoh-tokoh pejuang bangsa itu antara lain adalah para ulama dan umat Islam pada umumnya yang dengan semangat jihad rela mengorbankan jiwa dan raga bagi tegaknya kemerdekaan.
Untuk itu dengan memaknai kemerdekaan ini kita selalu berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan yang sedang berlangsung. Masjid Al-Markas Al-Islami yang diinisiasi dan didirikan oleh seorang tokoh pejuang, yaitu Jenderal M. Yusuf yang dalam sejarah hidupnya ikut aktif dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan dan pasca kemerdekaan diabdikan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu. Pada kesempatan itu juga dibacakan teks proklamasi yang disampaikan oleh Nurdin SAG, di mana upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia diikuti segenap pengurus Yayasan Islamic Center Al-Markas Makassar. Upacara peringatan proklamasi kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia berlangsung di lapangan UIN Alauddin Makassar yang dipimpin Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis sebagai Inspektur Upacara. Upacara peringatan proklamasi kemerdekaan kali ini berbeda. Pembatasan dilakukan untuk memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Meski demikian, spirit peringatan proklamasi kemerdekaan tetap terjaga dalam upacara yang hikmat. Ketua Senat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Kadir Kasing membacakan naskah proklamasi kemerdekaan RI. Sementara tim pengibar bendera merah putih yang biasanya menjalankan tugas pengibaran dalam kelompok 17, kelompok 45 dan kelompok 8 kali ini hanya dalam satu kelompok pengibar bendera merah putih. Rektor UIN Alauddin Makassar dalam amanahnya mengatakan perayaan proklamasi kemerdekaan RI kali ini sangat sederhana, namun gaung kecintaan pada negara tidaklah berkurang. Pandemi COVID-19 menjadi masalah bersama untuk dapat ditanggulangi juga secara bersama-sama mematuhi protokol kesehatan menjadi wujud nyata perang melawan COVID-19 ini. Tantangan bernegara menjadi semakin besar ancaman resesi ekonomi serta tetap memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi tantangan yang akan dihadapi bersama. Upacara peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke-75 juga menjadi momentum menyampaikan penghargaan negara bagi aparat sipil negara yang bertugas di lingkup UIN Alauddin Makassar menerima penghargaan untuk kesetiaan dan pengabdian selama 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Sementara itu, keluarga besar Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 Makassar juga menggelar upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tetap dilaksanakan meskipun dalam pandemi COVID-19. Namun penyelenggaraan peringatan tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti halnya upacara bendera untuk peringati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang dilakukan keluarga besar Pengadilan Agama Kelas 1 Makassar. Bertindak selaku pembina upacara pada HUT Kemerdekaan RI ke-75 kali ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar, Ahmad Nur MH. Dalam pengarahannya, Ahmad Nur mengatakan makna kemerdekaan sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia, di mana peringatan setiap tanggal 17 Agustus digelar setiap tahun tidak lain sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, peringatan ini juga sebagai upaya untuk mengenang kembali jasa para pahlawan yang ikut serta dalam proses kemerdekaan Indonesia. Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar, Ahmad Nur, juga mengajak jajarannya untuk menjadikan momentum Hari Kemerdekaan untuk semakin meningkatkan semangat kerja, disiplin, dan mampu menunjukkan integritas dan loyalitas guna membangun negara. Pada kesempatan ini, Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Makassar, Dr. Andes Muhadin SH.MH, memberikan bintang tanda jasa bagi pegawai dan pemberian hadiah bagi para honorer di lingkup Pengadilan Agama Kelas 1 Makassar. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tokoh penggerak dakwah di Sulawesi Selatan, Dr. Haji Abu Bakar Wasahua, MH, kini resmi menyandang gelar doktor. Mantan anggota DPR RI dari fraksi P3 ini berhasil mempertahankan disertasi doktornya yang berjudul Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Sulawesi Selatan. Pada program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Abu Bakar Wasahua berhasil mempertahankan disertasinya di depan tim penguji, diantaranya
Ketua Profesor Dr. Haji Baharudin Semaila, SEMSI sebagai Direktur Pasca Sarjana UMI, Profesor Dr. Haji Syahrudin Nawi SH selaku promotor, Profesor Dr. Haji Sampar SHMH, Dr. Haji Abdul Kahar SHMH, Dr. Haji Hamzah SHMH selaku ko-promotor. Mantan anggota DPRD Sulsel 3 periode ini mempertahankan disertasinya yang menjadi salah satu syarat untuk mendapat gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan. Promosi doktor ini juga dilaksanakan dengan mengacu pada protokol kesehatan karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Menurut Abu Bakar yang juga Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia Parmusi Sulsel ini, disertasi yang diangkatnya itu karena pihaknya melihat adanya keterbatasan fungsi pengawasan terhadap Perda Pendidikan Gratis. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya fungsi pengawasan karena keterbatasan yang dimiliki DPRD untuk mengetahui ruang lingkup pengawasan di satuan pendidikan pada lingkup pendidikan. Untuk itu perlu pengawasan fungsi lebih komprehensif, terstruktur, dan menyeluruh terhadap satuan pendidikan sebagai pengguna satuan pendidikan gratis. Adapun faktor atau kendala dalam pengawasan fungsi pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan menurutnya, diantaranya faktor politik, faktor sumber daya manusia, faktor pendidikan, dan adanya tumpang tindih dalam pengawasan. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama mungkin kabupaten kota itu tidak siap untuk penerapan pendidikan gratis di daerahnya. Dengan demikian, pendidikan gratis ini perdanya itu akan semakin terasa. Salah satu spirit dari pendidikan gratis adalah bagaimana mengurangi subsidi pembiayaan. Ke depan jangan lagi seperti itu. Perda ini harus lebih punya nyali sehingga harapan pemerintah provinsi untuk mengurangi beban biaya itu bisa terkabul. Saat mempertahankan disertasinya, beberapa orang yang hadir dalam sidang gelar doktor, diantaranya Dekan Fakultas Psikologi UNM, Profesor Dr. Muhammad Jufri SPSI MSI, tokoh literasi nasional Bahtiar Adnan Kusuma, serta keluarga besar Abu Bakar Wasahuah. Eko Eka melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri Sulawesi Selatan hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2020. Saya Ingrid Herman dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.